Kondisinya sangat memprihatinkan. Eno ditemukan tewas tanpa busana, dengan kondisi berlumuran darah dan vaginanya tertancap dengan gagang cangkul. Hai, Riko di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah peristiwa tragis, keji, sekaligus membuat darah kita mendidih. Pada tahun 2016 silam, pernah terjadi sebuah peristiwa pemerkosaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dan yang membuat kisah ini menjadi sangat memprihatinkan adalah tentang apa yang diderita oleh korban, di mana korban mengalami luka yang sangat serius pada bagian tubuhnya, terutama pada organ intimnya yang menggunakan gagang cangkul. Dan kasus ini dikenal dengan nama Eno Cangkul. Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke ceritanya, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan kepada kalian bahwasannya kisah yang akan kami bawakan adalah 100% kejadian nyata yang pernah terjadi di muka bumi ini dan bukan dari film. Oleh sebab itu, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ke channel ini. Dan selamat datang di Jurnal Faro. Pada tanggal 13 Mei tahun 2016, kantor kepolisian Kota Tangerang mendapatkan laporan telah ditemukannya wanita tanpa busana mengenaskan di dalam sebuah kamar kos. Penemuan itu berawal ketika 3 orang buruh pabrik mendatangi sebuah kamar kos milik temannya, di mana pada saat itu, tanggal 13 Mei tahun 2016, korban yang diketahui bernama Eno tidak hadir untuk bekerja seperti hari-hari biasanya. Padahal, si korban dikenal sangat rajin dan aktif dalam pekerjaannya. Kita akan mengenal sedikit tentang profil dari korban. Namanya adalah Eno Farihah, seorang gadis yang lahir pada tanggal 6 Oktober tahun 1997 di sebuah kampung yang bernama Kampung Bangkir, yang terletak di Desa Pangandikan, Kecamatan Lebakwangi. Eno Farihah adalah seorang putri dari 7 bersaudara, dan Eno ini merupakan anak ketiga dari pasangan Arif Fikri dan juga Mahfudoh. Semasa hidupnya, Eno dikenal sebagai anak yang menyenangkan dan pandai bergaul. Eno juga dikenal sangat rajin oleh teman-temannya. Setelah menyelesaikan kuliahnya, Eno kemudian melamar pekerjaan dan berhasil mendapatkan pekerjaannya di sebuah pabrik di PT Polita Global Mandiri yang berada di Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang. Dan kita akan lanjut ke kronologi penemuan Eno. Pada saat itu, salah seorang teman korban mencoba menghubungi ponsel Eno. Dikarenakan si Eno tidak masuk kerja dan tidak seperti hari-hari biasanya, di mana korban selalu hadir dan tidak pernah absen. Kemudian karena rasa khawatir akan terjadi sesuatu kepada Eno, maka 3 orang temannya berkumpul dan sepakat untuk mendatangi kamar kos Eno di mes karyawan PT Polita Global Mandiri yang berada di Jalan Raya Perancis, Pergudangan Dadap 8, Kecamatan Kosambi. Ketika sesampainya mereka di lokasi mes Eno, ketiga orang ini mendapati bahwa pintu kamarnya terkunci dari luar atau digembok dari luar. Ketiga teman Eno, mereka semua ini adalah wanita. Mereka tidak memiliki kunci cadangan dari kamar Eno. Kemudian mereka meminta bantuan kepada salah seorang pria, penghuni kamar mes, sekaligus karyawan pabrik yang sama, untuk membantu mendobrak pintu kamar Eno. Ketika pintu sudah berhasil terbuka, keempat orang yang berada di depan kamar Eno menjadi lemas seketika, dikarenakan mendapati tubuh yang sudah tergeletak bersimbah cairan merah dan tak lagi bernyawa. Kondisinya sangat memprihatinkan. Eno ditemukan tewas tanpa busana dengan kondisi berlumuran darah dan vaginanya
tertancap dengan gagang cangkul. Melihat hal mengerikan tersebut, ketiga wanita ini menjadi histeris, dan akhirnya akibat dari kegaduhan tersebut memicu orang-orang di sekitar segera berdatangan ke lokasi sumber teriakan. Mereka lantas melaporkan temuannya ke kantor polisi. Dan tidak berselang lama, pihak kepolisian tiba di lokasi kejadian. Mereka mulai melakukan penyelidikan dengan menanyai beberapa saksi dan mengumpulkan berbagai barang bukti. Sementara itu, jenazah Eno dibawa ke rumah sakit guna dilakukan autopsi untuk mengetahui penyebab dari kematian korban. Dan 1 hari setelah laporan tersebut, pihak kepolisian berhasil melacak keberadaan pelaku berkat ponsel korban yang dibawa kabur oleh pelaku. Lalu siapakah para pelaku ini? Pada tanggal 14 Mei, tepatnya sehari setelah penyelidikan, pihak kepolisian bergerak cepat untuk menangkap pelaku pembunuhan keji ini. Berbekal pelacakan telepon genggam yang dibawa kabur oleh pelaku, pihak kepolisian berhasil mengamankan 3 pelaku pembunuhan keji ini. Ketiganya bernama Rahmat Arifin, yang merupakan seorang laki-laki kelahiran tahun 1992. Lalu ada Imam Hapriyadi, seorang pria yang juga kelahiran tahun 1992. Dan yang terakhir adalah Rahmat Alim, seorang pria kelahiran tahun 2000, anak micin, dan merupakan seorang kekasih dari korban, sekaligus dalang dari peristiwa keji ini. Ketiganya berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian tanpa melakukan perlawanan. Lalu bagaimana kronologi peristiwa keji ini terjadi? Tetaplah bersama kami di Jurnal Faro. Kejadian pembunuhan sekaligus pemerkosaan ini berawal ketika pada tanggal 12 Mei tahun 2016, Rahmat Alim dan Eno yang saat itu mereka tengah memadu kasih. Sebenarnya mereka ini baru berpacaran sekitar sebulan sebelum peristiwa naas ini menimpa Eno. Saat itu Rahmat berkunjung ke kamar mes Eno. Di dalam kamar itu mereka melakukan obrolan kurang lebih 30 menit. Rahmat lalu merayu Eno dan mengajaknya untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Tapi saat itu Eno menolak ajakan dari kekasihnya, dikarenakan Eno takut jika dia sampai hamil, dan itu tentu akan membuat malu keluarganya. Rahmat yang merasa sakit hati dan terhina atas penolakan dari Eno, dia kemudian dengan kesal pergi keluar kamar dan meninggalkan Eno begitu saja. Rahmat yang saat itu pergi menemui Rahmat Arifin agar membedakan pelaku satu dengan pelaku lainnya, maka kita akan sebut Rahmat Arifin sebagai Ipin, Rahmat Arifin sebagai Ipin, dan Rahmat Alim sebagai Alim. Ipin lantas menginterogasi Alim tentang keberadaannya di kamar Eno. Mengapa dia berada di sana dan untuk hal apa dia berada di sana? Kemudian Alim menjelaskan panjang lebar tentang maksud dan tujuannya berada di lokasi itu. Di tengah percakapan mereka, datanglah Imam Hapriyadi, yang kedepannya akan kita sebut dengan Imam. Dia lantas juga menginterogasi Alim tentang keberadaannya di lokasi tersebut, yang memang lokasi mes Eno berbeda dengan tempat tinggal Alim. Alim kemudian menjelaskan maksud dan tujuannya berada di lokasi itu dengan penjelasan yang sama kepada Ipin. Alim kemudian mengutarakan niat busuknya untuk memperkaos dan menghilangkan nyawa Eno lantaran sakit hati atas tolakannya. Ipin dan Amin kemudian menyetujui ajakan dari manusia laknat ini, dikarenakan mereka memang sudah berteman sangat lama. Mereka bertiga akhirnya bergegas menuju kamar Eno, dan sesampainya di depan kamar tersebut, mereka segera masuk ke dalam kamar, dikarenakan pintu kamar saat itu tidak dikunci. Ketiganya mendapati Eno sedang tidur dengan keadaan setengah telanjang, di mana Eno hanya mengenakan pakaian dalam saja. Bisa dibilang ini sangat teledor karena dia tidak mengunci pintu kamarnya ketika hendak tidur. Dan apa memang seorang wanita yang tinggal di mes selalu tidur dalam kondisi seperti ini? Karena
Kebanyakan kasus yang kita bahas menjelaskan tentang bagaimana keadaan wanita tidur tanpa busana yang lengkap dan juga tidak dikunci. Coba kalian tuliskan di kolom komentar tentang hal ini. Baik, kita akan lanjut ke ceritanya. Ketiganya sangat sumringah dengan hal ini. Imam saat itu yang beraksi pertama kali dengan membekap wajah Eno menggunakan bantal, dan dia berkata kepada Alim untuk segera mencari pisau di dapur. Alim lantas menuruti permintaan dari Imam. Dia bergegas menuju dapur untuk mencari sebilah pisau. Setelah sekian lama mencari dan tidak menemukan benda yang dimaksud, akhirnya Alim pergi keluar kamar untuk mencari benda lain yang bisa digunakan untuk menghabisi nyawa Eno selain pisau yang dicarinya. Dan pada saat yang bersamaan, Ipin kemudian melakukan hal bejat kepada wanita malang ini. Ipin memperkaos Eno yang dalam keadaan dibekap dan dipegangi oleh Imam. Eno saat itu mencoba melakukan perlawanan sekuat tenaga, tetapi usahanya hanya sia-sia karena memang tenaganya tidak sebanding dengan dua manusia bejat yang ada di hadapannya. Alim yang saat itu kembali dan sudah membawa benda yang berada di tangannya yang tak lain adalah sebuah cangkul. Dia kemudian memberikannya kepada Ipin. Alim kemudian meminta Ipin untuk memukuli Eno dengan cangkul yang dipegangnya. Ipin melakukan pukulan demi pukulan ke arah kepala dan juga leher, seperti apa yang diminta oleh Imam. Akibat dari pukulan cangkul ini, Eno mengalami luka terbuka di bagian kepala dan juga leher. Alim kemudian pergi dari ruangan itu karena merasa jijik dengan percikan noda merah yang mengenai tubuhnya. Tidak lama kemudian, dia masuk kembali guna memastikan apakah Eno masih bernyawa atau sudah tewas. Ketika dia masuk ke kamar itu, dia melihat bahwa kepala Eno sudah dalam keadaan terbungkus kain. Tetapi pada saat itu, Eno masih terlihat dalam keadaan bernafas. Imam, pelaku paling bejat dan juga psikopat, kemudian mengangkat tangan Eno. Dan pada saat yang bersamaan, Alim segera menggigit payudara Eno hingga mengalami luka robek yang cukup parah. Eno saat itu berteriak sekuat tenaga, tetapi teriakannya tertahan oleh kain yang membungkus dan juga menutup mulutnya. Dan aksi keji ini tidak hanya sampai di situ. Ipin kemudian meminta kepada Alim untuk memegangi kaki kanan Eno sampai berada dalam posisi menghangkang. Entah apa yang ada di pikiran mereka. Ipin lantas mengambil cangkul yang berada di dekatnya. Dia kemudian memasukkannya ke dalam Eno. Dia terus memaksa cangkul tersebut masuk ke dalam tubuh Eno, hingga akhirnya gadis malang itu tewas dalam keadaan mengenaskan. Setelah memastikan Eno tidak lagi bernyawa, mereka kemudian membersihkan diri di kamar mandi yang terletak di dalam kamar tersebut. Alim saat itu mengambil ponsel milik Eno dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti dan menjualnya. Mereka kemudian bergegas pergi dari kamar naas tersebut. Para pelaku kemudian menggembok kamar Eno dari luar dan pergi ke rumah masing-masing. Sungguh tragis dan mengenaskan apa yang telah dialami oleh Eno. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hasil visum dari tubuh Eno. Hasil visum yang keluar dari RSUD Tangerang pada tanggal 14 Mei menunjukkan bahwa Eno akibat luka luar dan dalam yang dideritanya. Luka cukup parah itu diantaranya luka terbuka pada bagian pipi kanan, lecet pada pipi kanan, memar pada bagian bibir atas dan bawah, luka lecet pada leher. Eno juga mengalami pendarahan yang hebat di vaginanya akibat ditusuk menggunakan gagang cangkul, dan juga luka lecet serta memar pada bagian dada akibat gigitan pada darahnya. Tim medis juga menemukan hal yang mengejutkan, di mana Eno mengalami patah tulang pada pipi dan rahang kanan, serta luka terbuka yang menembus lapisan penutup rongga panggul. Dan pada bagian organ hatinya juga mengalami luka robekan hingga menembus ke rongga dada kanan, serta mengalami robeknya paru-paru kanan. Ditambah lagi dengan pendarahan pada rongga dada sebesar 200 cc dan rongga perut sebesar 300 cc. Dan dari hal keji ini, seorang gadis
yang seharusnya masih bisa membahagiakan kedua orang tuanya, harus menjadi korban dari nafsu seorang pria bejat. Lalu bagaimana proses hukum berlaku? Di dalam agenda sidang yang digelar oleh Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 16 Juni 2016, pengadilan memutuskan menjatuhi hukuman kepada 3 tersangka seberat mungkin. Rahmat Alim divonis dengan hukuman 10 tahun penjara dikarenakan saat itu dia masih berada dalam kondisi di bawah umur. Lalu Rahmat Arifin dan Imam Hapriadi divonis dengan hukuman mati, di mana Rahmat Arifin dituntut dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan. Sedangkan Imam Hapriadi dituntut dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Menurut admin, hukuman yang diberikan kepada Rahmat Alim terbilang sangat ringan dan tidak sebanding dengan apa yang telah ia perbuat. Seharusnya dia dihukum mati atas perbuatannya. Dan seharusnya pemerintah perlu mengkaji ulang tentang hukuman untuk anak-anak di bawah umur. Karena pada saat ini kenyataannya banyak sekali anak-anak di bawah umur yang sudah melakukan hal-hal gila hingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Dan itulah tadi sedikit pembahasan tentang kasus Eno Cangkul yang pernah terjadi pada tahun 2016. Semoga kita semua selalu dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan akhirnya kita sampai di akhir skrip. Tetaplah menjadi orang baik dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ke channel ini. Saya Riko, admin dari channel ini undur diri, and see you on the next video. Tetaplah menjadi orang baik, lor.